Mungkin teman-teman masih asing dengan istilah ERP atau bahkan baru mendengarnya pertama kali. Nah, di sini saya Muhammad Ananda Faris dari Sistem Informasi A akan menjelaskan apa itu ERP secara singkat. ERP adalah paket sistem dan software yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola kegiatan bisnis harian mereka, seperti pengelolaan keuangan, pengadaan, produksi, proyek, sumber daya manusia, dan lain-lain. Sistem ini dapat memfasilitasi bisnis dengan memberi informasi real-time dan akurat, sehingga Anda dapat membuat keputusan bisnis dengan baik berdasarkan data yang dihasilkan. Istilah ERP diciptakan pada tahun 1990 oleh Gartner Group. Akan tetapi, konsepnya sebenarnya sudah ada sejak tahun 60-an. Saat itu, konsep ini hanya diterapkan pada manajemen inventaris dan kontrol di sektor manufaktur. Pengembangan software membuat program untuk memantau inventaris, merekonsiliasi saldo, dan melaporkan status. Pada tahun 70-an, program ini berevolusi menjadi Material Requirements Planning atau MRP untuk penjadwalan proses produksi. Pada tahun 80-an, MRP dikembangkan untuk mencakup lebih banyak proses manufaktur, sehingga mengubah namanya menjadi MRP2 atau Material Resource Planning. Pada tahun 90, sistem ini telah memiliki lebih banyak fungsi di luar manajemen inventaris dan proses operasional lainnya ke fungsi-fungsi back office lain, seperti keuangan, permesinan, manajemen proyek, dan sumber daya manusia. Pada tahun inilah istilah ERP mulai digunakan. Kemudian, pada tahun 98, NetSuite didirikan, dengan tujuan menciptakan sistem yang dapat digunakan di seluruh perusahaan dan bisa dioperasikan melalui internet. Pada tahun 2000-an, Gartner Group kembali mengembangkan ERP dengan mengeluarkan ERP2. Ini adalah ERP berbasis cloud keluaran pertama. Sistem ini menawarkan fleksibilitas tingkat tinggi karena dapat melampaui batas wilayah dan waktu, asal terhubung dengan internet. Kini, sistem ERP SaaS, Software as a Service, semakin diminati oleh berbagai perusahaan dan UKM. Dikarenakan tingkat mobilitas yang tinggi dan harganya yang lebih terjangkau. Meskipun ERP pada awalnya dirancang untuk industri manufaktur, sekarang perangkat lunak ini telah berkembang ke berbagai sektor lainnya, seperti jasa, pendidikan, retail dan grosir, real estate, makanan dan minuman, kesehatan, dan bahkan pemerintahan. Yang pertama, mengoptimalkan efisiensi. Sistem ERP berfungsi menyederhanakan berbagai aktivitas operasional yang memakan banyak waktu dan tenaga. Tugas-tugas kompleks seperti pengecekan inventaris, pembagian tugas ke karyawan, pemantauan jam kerja, penggajian, pembuatan laporan keuangan, semuanya dapat dilakukan secara otomatis. Yang kedua, meningkatkan kolaborasi. Kolaborasi antar departemen merupakan bagian yang krusial dan sering diperlukan dalam bisnis. ERP software meruntuhkan dinding pembatas antar departemen. Dengan data yang dimasukkan ke dalam sistem ERP yang terpusat dan konsisten, satu departemen dapat mengakses data dari departemen lainnya. Yang ketiga, menghemat biaya operasional. ERP juga membantu perusahaan dalam menghemat biaya operasional. Seluruh pekerjaan kompleks dapat diselesaikan dengan lebih cepat sehingga ini dapat mengurangi lead time. Perusahaan juga dapat mengurangi biaya tenaga kerja karena ERP mampu mengambil alih berbagai pekerjaan manual. Yang keempat, meningkatkan keamanan data. ERP memiliki firewall dan kontrol pembatasan untuk mencegah pelanggaran data. Seluruh data disimpan dalam sistem terpusat sehingga titik akses dapat dimonitor dengan ketat dan keamanannya pun terjaga. Yang kelima, membuat perakiraan bisnis yang akurat. Salah satu hal yang paling krusial bagi kemajuan bisnis adalah perakiraan atau forecast yang tepat. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi bisnis untuk mendapatkan laporan real-time, lengkap, dan konsisten. Solusi ERP bisa memfasilitasi semua itu.
Yang pertama, ada on-premise ERP. Ini disebut juga dengan ERP konvensional atau ERP di tempat. Sistem ERP ini dipasang secara lokal di perangkat keras dan server komputer yang dikelola oleh staf TI. Jadi, perusahaan mengelola sistem ERP ini secara in-house. Yang kedua, ada Cloud ERP. Sistem ERP berbasis cloud atau juga disebut SaaS merupakan jenis ERP yang memungkinkan perusahaan untuk mengelola data secara terpusat melalui koneksi internet. Vendor ERP bertanggung jawab terhadap kelancaran sistem ini dan mengawasinya melalui backend. Penggunaannya hanya memerlukan username dan password untuk dapat mengakses sistem dari browser. Kelebihan yang dimiliki Cloud ERP antara lain sebagai berikut. Deployment yang lebih cepat, pembaruan dan peningkatan sistem secara berkala, dan mobilitas tingkat tinggi. Yang ketiga, Hybrid ERP. Hybrid ERP merupakan kombinasi dari on-premise ERP dan Cloud ERP dan solusi untuk ERP. Sistem ERP jenis ini berfungsi sebagai solusi logis bagi banyak perusahaan yang ingin meningkatkan sistem ERP konvensional mereka saat ini tanpa harus mengubahnya. Itulah tadi penjelasan tentang ERP yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.